Bapak, ibu-ibu, para saimin dan saimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah masuki hari kedua, dan mungkin sebagian di antara saudara juga ada yang memasuki baru hari pertama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang akan mengantar kita kepada ketakwaan. Salam salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga pada kita semua para pengikutnya akhir zaman nanti. Puasa itu hanya khusus untuk orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak dibebankan. Kenapa? Karena seruannya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa keberatan dengan perintah puasa ini, maka itu artinya belum ada iman dalam diri kita. Memang ada beberapa sikap seseorang ketika memasuki Ramadan. Pertama, sikap yang farhan, senang sekali. Jadi begitu datang Ramadan, maka dia akan berucap marhaban ya Ramadan, ya, marhaban ya syahr siyam. Dia akan betul-betul berniat sungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan dengan sesempurna mungkin. Ya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa saja yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada keberatan sedikit pun dalam hatinya. Ya, tidak ada keberatan sedikit pun. Dan kelompok ini sangat dimungkinkan untuk meraih yang namanya ketakwaan itu. Ya, jadi kalau kita bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan dengan kegembiraan, ya, kegembiraan yang betul-betul tulus datang dari hati, maka insya Allah jalan kepada ketakwaan itu mudah untuk kita raih. Karena Allah di sana akan membantu kita, menolong kita. Dan untuk kita dapat meraih ketakwaan itu memang tidak mungkin kita berusaha sendiri. Pasti ada campur tangan Allah di dalamnya. Ya, karena ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diringankan dia untuk menjalankan semua perintah tanpa keberatan sedikit pun. Ya, seberat apapun persoalan dihadapinya, karena ada pertolongan Allah, maka menjadi ringan, gitu ya. Tidak ada keberatan sedikit pun. Jadi dengan farhan, dengan kegembiraan. Yang kedua, ada kelompok manusia yang dia sadar bahwa ini perintah Allah, tapi ada rasa berat hati. Rasa berat hati itu gimana? Ya, ingin rasanya puasa ini segera berlalu. 30 hari 30 atau 29 hari ya kita berpuasa. Bagi orang-orang yang hatinya tidak begitu suka, tidak farhan, ya, tidak ada rasa senang, maka yang ada adalah sekedar melepas kewajiban. Karena puasa itu wajib, maka ya udah jalankan sajalah. Apalagi di sekelilingnya puasa semua, dia semakin ia berusaha untuk berpuasa supaya tidak dianggap bukan orang Islam atau dianggap tidak beriman oleh orang-orang di sekelilingnya. Ya, ini tipe kedua. Dia jalankan sekedar, kalau dalam istilah Melayu itu, sekedar melepas batuk di tangga. Pokoknya yang penting kewajiban sudah dijalankan. Lalu tidak berusaha dia untuk menyempurnakan ibadahnya itu. Ya, tidak berusaha mengambil fadilah-fadilah yang ada dalam di bulan Ramadan itu. Pokoknya biasa aja, yang penting saya puasa, saya tarawih, dan saya ya paling sedikit-sedikit bersedekah lah, mengajak orang buka puasa gitu. Selebihnya tidak ada. Jadi tidak ada betul-betul semangat dalam dirinya untuk apa sih takwaan itu yang harus saya raih gitu.
Nggak ada itu perasaan itu. Yang penting saya melepas kewajiban. Tipe kedua ini ya sedikit di bawah lah dari tipe yang pertama. Karena dia masih punya kesadaran bahwa perintah puasa ini wajib hukumnya. Nah, yang ketiga adalah orang yang begitu datang bulan Ramadan susah hati dia. Ya, susah hati. Kenapa? Karena kalau dia jalankan rasanya berat, apalagi macam-macam lah. Perasaan-perasaan yang memberatkannya gitu. Sehingga karenanya kemudian dia tidak berusaha sekuat tenaga, ditambah dengan sikap malas untuk menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadannya. Gitu ya. Ya mungkin dia berpuasa tapi kalau ada orang. Kalau nggak ada orang maka dia diam-diam sambil menyelam minum air istilahnya. Nah, ini tipe ketiga inilah yang harus kita waspadai. Ya, artinya jangan sampai kita masuk pada tipe yang ketiga ini. Karena dia tidak akan dapatkan apa-apa dan dia akan sebagaimana yang Rasulullah aminkan ketika malaikat Jibril mendoakan ada orang yang mendapatkan Ramadan tapi selesai Ramadan dia tidak dapatkan apa-apa. Ya, sehingga kata malaikat Jibril, semoga orang ini tidak mendapatkan kebaikan apapun dari Ramadan dilaluinya. Gitu. Dan Rasulullah mengaminkannya. Nah, maka oleh karenanya mari kita sadari sepenuh hati bahwa Ramadan ini, puasa ini bukan tradisi, tapi kewajiban, perintah Allah kepada orang-orang beriman saja. Jadi kalau kita bersemangat melaksanakan ibadah Ramadan dengan segala rangkaiannya itu, maka insya Allah kita masuk pada kelompok orang beriman itu. Dan Allah mudahkan jalan untuk mendapatkan ketakwaan itu. Kemudian Rasulullah juga akan mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, atas keyakinan bahwa ini perintah Allah, dan ihtisaban berharap pahala Allah. Jadi ketika dia memiliki semangat berharap pahala Allah, maka dia akan lakukan apa saja untuk meraih pahala itu. Ini disebut ihtisaban. Maka kata Rasulullah, dia berhak untuk mendapatkan ampunan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosa yang telah lalu. Makanya ketika orang beriman ini memasuki bulan Syawal itu dalam keadaan fitri, ya. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kembali pada fitrah itu ya kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Gitu. Jadi mari kita masuki Ramadan, jalani Ramadan ini dengan semangat keimanan dan ihtisaban. Ya, jangan pernah ragu dengan janji-janji Allah. Karena kalau Allah sudah janjikan surga, Allah sudah janjikan ampunan, Allah sudah janjikan pahala yang berlipat-lipat ganda, itu pasti diberikannya kepada kita. Tugas kita hanya jalankan saja. Lalu menjalankannya itu ikuti Rasulullah, bukan semau kita. Ya, kalau mengikuti Rasulullah bagaimana tuh puasa? Kalau sahur menjelang subuh baru sahur, itu sunnahnya. Ya, kira-kira 15 menit 10 menit menjelang subuh makan sahur. Sebelum sahur kita kalau mau dilakukan tahajud, silahkan tahajud minimal 2 rakaat, lalu banyakkan istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Ya, pada waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun. Terus saja ucapkan istighfar sampai menjelang kita makan sahur. Setelah itu masih ada waktu, terus beristighfar lagi sampai subuh. Gitu ya. Itu sunnahnya. Yang kedua, bahwa ketika kita berbuka itu disegerakan. Begitu terdengar azan langsung buka, jangan ditunda-tunda.
Kemudian kalau mau mengikut sunnah Rasul, sekaligus juga merupakan kesehatan badan kita, maka ketika buka itu jangan makan yang berat. Makan yang ringan-ringan dulu. Ya, makan yang ringan-ringan, yang menyegarkan, ya, sehingga lambung kita tuh tidak kaget. Dalam keadaan kosong hampir 12 jam, tiba-tiba blok diisi, nggak tanggung-tanggung. Nah, ini yang bisa menyebabkan habis puasa sakit, gitu ya. Kenapa? Karena pola makan kita yang tidak, atau pola buka puasa kita tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah itu makan kurma atau makan yang manis-manis, yang segar-segar, setelah itu sudah sholat maghrib. Nah, baru setelah maghrib mau makan silakan, atau menunda setelah tarawih baru makan. Itu baru akan terasa badan kita segar. Jadi kira-kira itulah yang hendaknya yang dimasukkan dengan iman dan wahtisaban itu betul-betul kita laksanakan, sehingga insya Allah kita akan mudah meraih ketakwaan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita witir.